Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jakani Maulana. Di video ini saya akan membahas mengenai perencanaan karir pada PT Gaya Sukses Mandiri Kasindo Surabaya, di mana video ini dibuat untuk melengkapi tugas manajemen sumber daya manusia. Perencanaan karir adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karirnya. Perencanaan karir bertujuan untuk menyelaraskan kebutuhan, kemampuan, dan tujuan karyawan dengan peluang tantangan yang ada saat ini maupun di masa yang akan datang di dalam organisasi. Atau boleh dikatakan bahwa program perencanaan karir dirancang untuk memperluas peluang bahwa organisasi menempatkan orang-orang yang tepat di tempat yang benar pada waktu yang tepat. Jadi, program perencanaan karir ditunjukkan untuk menserasikan keahlian, pengetahuan, kemampuan, dan tuntutan kerja dengan kepribadian, minat, referensi, dan imbalan pekerjaan. Perencanaan karir disusun sedemikian rupa sehingga setiap karyawan bisa memahami jalur karirnya dan tahu kedepannya karyawan dapat meningkatkan kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi yang sudah ditetapkan sehingga bisa mengimprove dirinya. Dengan meningkatkan kompetensi diri diharapkan karyawan mempunyai peluang untuk bisa mendapatkan kesempatan ke posisi yang lebih baik. Perencanaan sistem karir pada PT Gaya Sukses Mandiri Kasindo dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah perancangan jalur karir. Jalur karir atau career path adalah jalur yang menghubungkan satu posisi yang lain secara visual. Jalur karir menunjukkan keterkaitan antara suatu jabatan dengan jabatan lainnya. Jalur karir mengarahkan karir pegawai berdasarkan urutan jabatan, profesi, posisi dengan mempertimbangkan kemiripan, kesesuaian, dan keterkaitan. Teks rekrutmen pada posisi serta hierarki jabatan. Jalur karir di suatu perusahaan pada dasarnya diterapkan berdasarkan hubungan-hubungan logis antara jabatan-jabatan yang ada. Dilihat dari yang pertama yaitu isi tugas-tugas yang dijalankan, yang kedua adalah hierarki posisi di dalam struktur organisasi, dan yang ketiga adalah jenis tugas struktural atau fungsional. Selanjutnya adalah perencanaan program kaderisasi. Program kaderisasi atau succession plan disusun untuk memeriksa dan menyiapkan kandidat karyawan untuk mengisi posisi atau jabatan dalam perusahaan. Jadi, di sini terdapat dua sistem karir, yaitu dua tahap sistem karir. Yang pertama adalah perencanaan jalur karir dan yang kedua adalah perencanaan program kaderisasi, di mana di sini perencanaan jalur karir itu berhubungan logis antara jabatan yang ada, dilihat dari isi tugas-tugas yang dijalankan, hierarki posisi di dalam struktur organisasi, dan jenis tugas atau struktural atau fungsionalnya. Menurut manajer PT Gaya Sukses Mandiri Kasindo Surabaya tentang perencanaan karir, dikatakan bahwa perusahaan memberikan bimbingan dan konsultasi mengenai rencana karir karyawan ke depannya, termasuk persyaratan kompetensi yang diperlukan untuk sebuah jabatan. Proses penyusunan rencana karir di PT Gaya Sukses Mandiri Kasindo Surabaya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menilai atau memahami diri sendiri mengenai peluang, kesempatan, kendala-kendala, pilihan, konsekuensi, keterampilan, bakat, dan niat yang berhubungan dengan kesempatan karir. Selanjutnya adalah menetapkan tujuan karirnya. Yang ketiga ada menyiapkan rencana-rencana yang bisa dibuat berbagai desain kegiatan untuk mencapai tujuan karir. Yang keempat adalah melaksanakan rencana yang diperlukan, yaitu iklim organisasi yang mendukung, bahwa manajemen tingkat atas harus mengajak semua tingkatan untuk membantu bawahan mereka dalam meningkatkan karir. Yang selanjutnya adalah memanfaatkan perencanaan karir, jadi adalah menurunkan tingkat perputaran karyawan dan mendorong semangat kerja karyawan untuk tumbuh kembang sehingga motivasi kerja dapat terpelihara, dan kemudian memenuhi kebutuhan organisasi
akan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Dan yang selanjutnya adalah memberi informasi kepada organisasi dan individu yang lebih baik mengenai jalur potensi karir dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah mengembangkan pegawai yang dapat dipromosikan. Perencanaan karir membantu membangun penawaran internal atas talenta yang dapat dipromosikan untuk mempertemukan dengan lawan kerja karena pensiun, berhenti kerja, dan pengembangan. Di sini yaitu tadi adalah proses penyusunan rencana karir di PT Gaya Sukses. Selanjutnya ada 3 metode perencanaan karir yang dilakukan di PT Gaya Sukses Mandiri Kasindo Surabaya. Yang pertama yang diterapkan di sini adalah pendidikan karir, dan selanjutnya ada penyediaan informasi dan juga bimbingan karir seperti yang dikatakan oleh manajer PT Gaya Sukses Mandiri Kasindo, yaitu tentang perusahaan memberikan bimbingan dan konsultasi mengenai rencana karir karyawan kedepannya, termasuk kompetensi yang akan diperlukan untuk sebuah jabatan itu mereka informasikan, dan juga beberapa ada bimbingan karir dan pendidikan karir seperti pelatihan dan sebagainya. Adapun tipe jalur karir yang dilaksanakan di PT ini yaitu yang pertama adalah jalur karir tradisional, di mana di sini kemajuan karyawan dalam organisasi adalah lurus ke depan dari satu pekerjaan khusus ke pekerjaan selanjutnya. Jadi selanjutnya ada jalur karir jaringan, yaitu jalur yang mengakui pertukaran dari pengalaman pada satu tingkat sebelum dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi, di mana di sini jalur karir jaringan mengakui adanya pengalaman sehingga menitik beratkan pada pengalaman pada suatu tingkat sebelumnya sehingga bisa dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya yang ketiga adalah jalur karir dual, yaitu jalur yang mengakui bahwa spesialisasi teknik dapat dan akan memberikan kontribusi dan keahlian mereka pada perusahaan tanpa berharap menjadi manajer. Jadi ada 3 tipe jalur karir yang dilaksanakan di PT ini. Yang pertama adalah jalur karir tradisional yang tadi sudah dijelaskan, di mana kemajuan karyawan itu dalam organisasi adalah lurus ke depan dan satu pekerjaan khusus ke pekerjaan lainnya. Dan yang kedua adalah jalur karir jaringan yang menitik beratkan pada pengalaman sehingga akan dipromosikan kepada tingkat yang lebih tinggi. Dan selanjutnya ada jalur karir dual, di mana jalur yang mengakui bahwa spesialisasi teknik dapat dan akan memberikan kontribusi. Jadi sebuah keterampilan teknik dapat akan memberikan kontribusi dan keahlian mereka pada perusahaan, sehingga tanpa berharap menjadi manajer pun mereka sudah diakui sebagai tenaga kerja yang spesial nih. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.